Oke ya, kita sekarang selamat siang untuk sahabat guru seluruh Indonesia ya. Jadi di video saya kali ini saya akan membuat gimana cara membuat rencana pelaksanaan pembelajaran ya atau LPP ya pada tingkat SMA atau SMK ya. Nah, jadi ini yang saya buat sudah lulus ya, lulus dalam PPG gitu. Dalam PPG kemarin saya ikut PPG tahun 2021 angkatan keempat ya. Ini juga sudah lulus di dalam saya membuat untuk UKIN juga ya, uji kinerja. Nanti untuk teman-teman yang mau pretest, saya doakan pretestnya lulus dan bisa mengikuti PPG tahun 2022 ya. Oke ya. Jadi di sini saya akan membuat video gimana sih RPP itu yang benar ya, yang benar, sehingga ya kalau RPP kita udah benar, maka kita akan mengajarkan kepada anak-anak itu pada saat kegiatan pembelajarannya ya saya yakin pasti maksimal ya. Oke. Jadi ini adalah RPP saya. Ini nama saya ya. Nama saya, nomor peserta. Saya kemarin dapat LPTK di Universitas Sriwijaya di Sumatera Selatan ya. Tepatnya di Palembang. Atau kampusnya ada 2 di Ogan Ilir sama Palembang ya. Oke, saya PPG angkatan keempat tahun 2021. Oke, RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama itu kita harus buat identitas dulu ya, identitasnya. Identitas RPP yang kita mau buat itu apa gitu ya. Yang pertama satuan pendidikan, karena saya mengajar di SMK Kolese Tiara Bangsa Batam ya. Batam itu ada di Provinsi Kepulauan Riau untuk teman-teman guru ya. Mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 semester ganjil atau semester 1 ya. Nah, kompetensi keahlian di sekolah saya itu ada 4 kompetensi keahlian, ada akuntansi keuangan dan lembaga, OTKP, multimedia dan TKJ. Nah, sebenarnya kompetensi keahlian ini satu aja karena setiap kelas itu mempunyai karakter siswa yang berbeda. Jadi RPP itu yang bagus satu kelas ya satu RPP gitu ya. Oke. Karena saya ngajar di SMK, mata pelajaran sejarah Indonesia ini hanya ada di kelas 10 aja, semester 1 dan semester 2, semester 3, 4, 5, 6 tidak ada. Materi pokok yang saya ambil adalah KD 3.1 ya, materi pokoknya berpikir kronologis, sinkronik, dan diakronik manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Alokasi waktu ya. Nah, ini saya buat 3 kali 45. Ini karena sesuai dengan alokasi waktu di sekolah ya. Di sekolah. Karena kan pembelajaran sejarah di sekolah itu ya 3 jam ya, 1 jam 45. Cuman nanti teman-teman yang mau PPG itu biasanya itu kalau di Juknis itu 2 kali 30 ya, 2 kali 30 menit. Nah, nanti pas prakteknya 2 kali 30 menit. Nanti teman-teman RPP-nya itu diaktualisasikan dalam bentuk video PPL ya. Video PPL 2 kali 30. Pertama kirim video yang mentah, yang kedua nanti yang diedit 15 menit ya. Oke. Itu ya. Kemudian ada kompetensi inti, ada KI 1 dan KI 2. Ini KI 1 dan KI 2 ini digabung aja ya teman-teman ya. Ini adalah kompetensi sikap
spiritual dan sosial ya, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sosialnya yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Biasanya KI 1 dan KI 2 ini, kalau kompetisi ini semua mata pelajaran itu hampir sama ya. Ada KI 3 ya, KI 3 ini adalah pengetahuan ya. Jadi nanti peserta didik itu dapat memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedur dan metakognitif pada tingkat teknis spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan ya. Oke. Kemudian intinya adalah menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 ini keterampilannya atau psikomotor ya. Jadi menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyajikan secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuannya. Oke, kompetensi inti sudah, identitas sekolah sudah ya. Nah, ini. Yang kedua adalah kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetisi ya. Jadi kompetisi dasar yang sini saya ambil adalah 3.1 ya. Nah, untuk guru-guru sejarah SMK dan SMA ini pasti sudah familiar lah ya, sudah tahu lah ya. Apalagi yang khusus SMK ya. Nah, jadi kompetisi dasarnya KD 3.1 menganalisis konsep berpikir kronologis atau diakronik, sinkronik, ruang dalam waktu dalam sejarah. IPK ya, IPK-nya apa? IPK-nya saya ada 2 ya, 3.1 menganalisis ini C4 ya, C4 berpikir kronologis, sinkronik, dan diakronik dalam sejarah. 3.1.2 menguraikan C4 ya, konsep manusia, ruang, dan waktu di dalam sejarah. Jadi sebelum saya jelaskan, saya kasih tahu dulu bahwa ini ya ada KKO ya, KKO. Nah ini KKO ya. Jadi dia kalau C4 itu taksonomi Anderson ada menganalisis ya. Kan ada sampai C6 mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, menciptakan. Kalau kita mengajar di tingkat SMA dan SMK itu harus kita ambil udah C4 ya, tingkat menganalisis ya. Tidak lagi mengingat, memahami, menerapkan, tapi kita harus ke tingkat menganalisis ya. Jadi kita ambil ini KKO-nya yang menganalisis. Nah, ini ya. Yang ada menganalisis, mengategorikan, mengelompokkan, membedakan, mendefinisikan, mengidentifikasi ya. Nah, jadi gini, ini kalian kalau mau buat RPP, IPK-nya harus melihat acuannya adalah kata kerja ya, kata kerja operasional. Ini ada 2, yang satu taksonomi belum, yang kedua adalah, dan di sini satu lagi saya akan kasih tahu ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Nah, ini kata kerja operasional edisi revisi teori belum. Nah, ini kan ada menganalisis C4, ini ranah konektif ya, atau pengetahuan. Dan di sini nanti ada untuk yang ranah psikomotor ya, atau apa namanya, keterampilan. Nah, ini keterampilan, keterampilan. Nah, biasa kita awali dengan P4 atau P5 ya, P4 atau P5. Oke, saya lanjutkan ya RPP-nya ya. Jadi yang kedua, keterampilannya 4.1 menyajikan informasi mengenai keterkaitan antara konsep berpikir kronologis atau diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Jadi IPK-nya apa? IPK-nya 4.1.1 membuat simpulan P5 ya, psikomotor berpikir kronologis,
sinkronik dan diakronik dalam sejarah. Yang kedua nanti IPK-nya apa? Peserta didik itu dapat membuat simpulan konsep manusia, ruang, dan waktu di dalam sejarah. Kemudian ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran itu yang pertama harus ada, ya bisa kita kenal dengan ABCD ya. ABCD. Contoh tujuan pembelajarannya. Melalui kegiatan contoh menonton video dan membaca buku, kondisi J-nya ya. Peserta didik itu audiennya mampu menganalisis ini behaviornya, berpikir kronologis, sinkronis, dan diakronis dalam sejarah secara baik dan benar, itu degree-nya ya. Jadi dalam tujuan pembelajaran ini terdapat ABCD-nya ya. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah melalui metode ceramah, pengamatan PowerPoint, dan video dengan jelas dan menyuruh. Ini udah masuk unsur TIPAK ya, TIPAK, teknologi pedagogik ya. Jadi setiap tujuan pembelajaran itu harus mengandung unsur ABCD dan TIPAK ya, TIPAK atau TIPAK. Peserta didik mampu membuat simpulan berpikir kronologis, sinkronis, dan diakronis dalam sejarah dengan model discovery learning. Jadi model pembelajaran saya pada RPP kali ini adalah model pembelajaran discovery learning. Nah, jadi teman-teman bisa model pembelajaran banyak ya. Bisa juga problem based learning, terserah teman-teman ya. Yang keempat, melalui metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat membuat simpulan tentang konsep manusia, ruang, waktu dalam sejarah. Kemudian materi pembelajaran ya. Jadi saya buat di sini 2 aja ya. Karena tadi kan waktunya cuma 2 kali 30 menit ya. Berpikir kronologis, sinkronis, dan diakronis dalam sejarah. Yang kedua, konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Kemudian metode pembelajarannya apa? Pendekatannya kita menggunakan scientific ya. Ini udah masuk TIPAK ya. Metodenya apa? Metode belajar kita ceramah ya, ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Ceramah ini memang harus selalu ada ya. Karena gimana pun ceramah itu kita nggak bisa tinggalkan. Nah, ceramah ini diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Model pembelajarannya apa yang saya gunakan? Yaitu model pembelajaran discovery learning. Media pembelajarannya saya membuat namanya ada lembar kerja ya, LKPD, lembar kerja siswa ya, atau lembar kerja peserta didik. Nanti saya buat juga video cara membuat LKPD ya teman-teman ya. Ada lembar penilaian, kemudian bisa juga medianya perpustakaan sekolah, kemudian internet, video YouTube ya. Karena juga saya sudah membuatkan pembelajaran di YouTube ya, jadi saya masukkan ke media pembelajaran ya. Alat dan bahan, saya menggunakan laptop dan Infocus, ini sudah termasuk teknologi ya. Slide presentasi, spidol, whiteboard, AP ya. Kemudian sumber pelajarannya, ini sumber belajarnya saya ada menggunakan buku pegangan ya, buku pegangan Erlangga ya. Buku pegangan Erlangga untuk kelas 10 dan juga internet ya. Langkah-langkah pembelajarannya ya. Nah, ini tadi karena untuk sekolah ya. Jadi pertemuannya ini kalau nanti untuk PPG teman-teman bisa atur sendiri ya. Bisa jadi nanti untuk pertemuan ya kan 2 kali 30 menit. Jadi kegiatan pendahuluan ini bisa 8 menit ya. Ya, satu kegiatan pendahuluannya apa? Kegiatan pendahuluannya adalah yang pertama guru melakukan orientasi. Orientasi itu apa aja? Nah, guru melakukan pembukaan dengan salam, menginstruksikan kepada peserta didik untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan, dan masing-masing udah masuk PPK ya, pendidikan penguatan karakter gitu. Melakukan absensi kepada seluruh peserta didik, memastikan kehadiran peserta didik dalam kelas, dan juga bentuk penerapan disiplin di kelas. Jadi di sini kita menghargai kedisiplinan bagi peserta didik yang masuk kelas tepat waktu ya. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Di sini terserah ya. Nanti Bapak, Ibu guru, teman-teman bisa ya sebelum belajar itu bisa bernyanyi nasional atau olahraga 2 menit ya supaya sehat gitu. Persepsi, mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema kegiatan sebelumnya. Jadi ada 4C ya, nanti collaboration scientific. Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
Kemudian ada motivasi, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Jadi kita memberikan manfaatnya kepada anak-anak tentang materi kita ya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian materi atau tema dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Maka peserta didik diharapkan nanti dapat menguraikan atau menjelaskan tentang materi berpikir kronologis, sinkronis, dan dikronis dalam sejarah, juga konsep manusia, ruang, dan waktu. Kita nanti juga menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya kepada anak-anak, dan kita mengajukan pertanyaan kepada anak-anak bisa tentang materi kita sebelumnya ya. Nah, gitu. Kemudian ada pemberian acuan, menginformasikan kepada peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari, memberitahukan tentang KD dan KI serta indikator pencapaian atau IPK tadi ya, dan juga KKM nilai yang harus dicapai peserta didik, menjelaskan mekanisme dan pelaksanaan pembelajaran yang akan dibawakan atau integritas gitu ya, pemberian rangsangan stimulation ya. Kemudian kegiatan pembelajaran ya, tadi sudah masuk. Sekarang yang kedua ya, kegiatan pembelajaran ya teman-teman ya, teman-teman atau bapak ibu guru seluruh Indonesia ya. Nah, sintak model pembelajaran ini ada berapa langkah-langkah ya. Yang pertama stimulasi. Stimulasinya ada mengamati. Mengamati itu kita memberikan contoh materi kita tentang berpikir kronologis dan sinkronik, diakronik, manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah untuk dapat dikembangkan. Selanjutnya bisa juga lewat media PPT ya atau PowerPoint. Selanjutnya yakni membaca. Kegiatan literasi ini lakukan di rumah, di sekolah, membaca materi dan buku paket atau buku penunjang lainnya, bisa dari internet ya. Kemudian ini ya, saya udah buat PPT-nya. Nanti ini PPT yang sudah ada di PowerPoint saya pada saat mengajar ya, cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Ini PPT tentang itu ini diawali oleh kota Hiroshima dibom oleh sekutu, juga Nagasaki, kemudian Jepang menyerah kepada sekutu ya, kemudian peristiwa Rengas Dengklok sampai kepada proklamasi RI. Kemudian siswa menelat tentang materi yang disebutkan. Jadi kita kasih gambar ini, nanti kita suruh siswa mengamati, dan mereka nanti memberikan setelah mengamati itu kita tanya ya apa yang mereka amati tersebut ya, memberikan penjelasan gitu. Yang kedua langkahnya pada discovery learning ini, yang kedua identifikasi masalah ya. Guru dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan hasil menelaah materi terkait dengan kegiatan stimulasi sebelumnya ya, dan memberikan informasi tentang materinya, berpikir kronologis, sinkronis, dan diakronik, manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Guru juga berkesempatan mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan ya yang berkaitan dengan PowerPoint yang sudah disajikan gitu ya. Ini konsep manusia dalam waktu. Nanti PPT yang saya tampilkan gini saya masukkan di LPP ya, manusia, ruang, dan waktu, karena sejarah atau peristiwa itu tidak bisa dilepaskan dari tiga unsur ini ya, tiga unsur sejarah. Harus ada pelakunya, manusia, ruangnya, tempat, dan waktunya, kapan terjadinya peristiwa tersebut ya. Oke, yang ketiga pengumpulan data. Guru dapat memberikan list pertanyaan yang akan diskusikan peserta didik materi berpikir kronologis, sinkronis, diakronis, manusia, ruang, dan waktu ya. Kemudian peserta didik bekerja sama dalam antar kelompok. Jadi kita membagi siswa itu beberapa kelompok, kemudian kita berikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Di dalam LKPD tersebut sudah terdapat list pertanyaan ya. List pertanyaan juga sudah terdapat list, misalnya kelompok A materinya apa gitu. Nah, misalkan materi A kelompoknya tentang menguraikan konsep berpikir kronologis dan diakronis dalam sejarah gitu. Kemudian langkah berikutnya pengolahan data ya, pemrosesan data. Peserta didik saling bertukar, berdiskusi, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan mempersatukan hasil diskusi mengenai permasalahan yang telah dibahas dengan anggota kelompoknya. Kemudian verifikasi atau pembuktian data ya.
Masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya tentang materi belajarnya, yaitu kan berpikir kronologis, sinkronis, diakronis dalam manusia, ruang dan waktu dalam sejarah gitu. Kelompok yang tidak mempresentasikan mereka pasif dulu ya sebagai pendengar. Pendengar, kemudian baru nanti ketika selesai mereka menanyakan kepada kelompok yang sudah mempresentasikan. Langkah yang kemudian apa? Menarik kesimpulan ya. Kemudian peserta didik menyimpulkan tentang hasil poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran gitu ya. Kemudian peserta didik membuat kesimpulan ya sesuai dengan IPK KD 4 ya. IPK apa tadi namanya? Kompetensi inti 4 ya. Jadi peserta didik itu membuat simpulan gitu ya, keterampilannya gitu. Mengenai materi yang sudah didiskusikan bersama-sama ya. Nanti ini udah saya ada juga di video saya ya tentang video mengajar saya sesuai dengan RPP yang ini ya. Teman-teman bisa lihat ya sebagai contoh nanti, semoga semua lulus pretest dan bisa ikut PPG ya. Kemudian kegiatan penutup. Jadi dalam pembelajaran itu ada 3 kegiatan yang penting ya. Kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup ya. Peserta didik bersama guru kolaborasi menyimpulkan materi yang telah disampaikan pada pertemuan ARI mengenai berpikir kronologis, sinkronis, diakronis, manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Guru memberikan evaluasi berupa soal esai. Nah, jadi soal esai ini harus kita buat juga nanti di RPP kita ya, sama di LKPD kita ya, lembar kerja peserta didik. Memberikan penghargaan ke kelompok yang telah bekerja sama ya. Jadi kita itu jadi guru itu kita harus memberikan kepada anak-anak itu semangat ya, pujian gitu supaya mereka makin semangat. Contoh kita beri luar biasa, sangat bagus, good ya gitu ya. Guru memberikan penghargaan dan motivasi kepada seluruh siswa pada hari pembelajaran. Guru memberikan tindak lanjut pekerjaan di rumah. Contoh saya memberikan anak itu pekerjaan di rumah, kerjakan buku Erlangga halaman 11 sampai 14, memberikan pesan moral ya. Pesan moral kepada anak-anak. Contoh materi kronologis, sinkronis, diakronis. Pesan moralnya ada contoh tadi kan ada materi tentang kemerdekaan. Jadi pesan moralnya bahwa kemerdekaan itu kita raih memang benar-benar perjuangan kita sendiri ya, bukan hasil pemberian bangsa lain gitu. Menyampaikan materi sesuai dengan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, kita berikan materi untuk berikutnya. Guru juga pasti melakukan kesalahan, jadi guru nggak perlu malu meminta maaf kepada peserta didik ya selama pembelajaran. Ada kata-kata yang salah, berdoa dan mengucapkan terima kasih. Itu udah termasuk unsur PPK ya, pendidikan penguatan karakter gitu ya. Kemudian penilaian proses dan hasil pembelajaran. Ada sikap, observasi, dan penilaian diri, pengetahuan, tes tertulis, keterampilan untuk kerja, bentuk instrumennya, tes uraian, ada juga rubrik ya, pembelajaran remedial dan pengayaan. Remedial ini untuk anak-anak yang dibawa KM, pengayaan ini untuk anak-anak yang ya nilainya bagus gitu ya. Kita berikan belajar tambahan untuk yang lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, ini ada instrumen penilaian sikap observasi ya, penilaian observasi. Jadi ada kita buat kolom ya, contoh Anastasia gitu ya, Anastasia aspek perilaku yang dinilai gitu ya, bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin gini ya contohnya ya. Oke teman-teman ya, saya lanjut instruksi penilaian sikap. Gini ya, contoh saya anak-anak tersebut berusaha mempelajari materi berpikir kronologis, sinkronis, diakronis, manusia, ruang, dan waktu. Jawabannya ya atau tidak. Oke. Ini adalah penilaian diri ya kepada anak-anak. Kemudian instrumen penilaian pengetahuan, ini yang saya maksudkan tadi. Di RPP kita juga harus perlu menuliskan tes uraian ya kepada anak-anak gitu ya. Nah, ini kita tuliskan kisi-kisinya ya. Kisi-kisinya tadi kan sudah 3.1 IPK-nya, terus tujuan pembelajarannya, indikator soalnya, dan jenis soal dan soal. Jadi untuk tingkat SMK dan SMA itu teman-teman ya soalnya harus ya tingkat berpikir yang hot ya.
high order thinking skill ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi ya untuk SMA dan SMK itu harus soalnya itu minimal diawali kata mengapa dan bagaimana ya, atau uraikanlah ya. Nah jadi itu kalau untuk tingkat SMK sama SMA. Contoh nomor 1 soal saya, mengapa cara berpikir kronologis sangat diperlukan dalam mempelajari sejarah. Nah, gitu. Jadi membuat anak itu berpikir gitu. Uraikanlah konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Jangan lagi kalau sudah SMK sama SMA, pertanyaannya pakai kata-kata apa, kapan, di mana, jangan ya. Itu pertanyaan SD gitu ya. Jadi kalau seharusnya kalau kita mengajar SMK, soal itu harus pakai kata depan minimal mengapa, bagaimana, uraikanlah gitu ya. Sehingga anak-anak itu ya makin berpikirnya makin tinggi gitu ya teman-teman di sini. Jadi saya 2 pertanyaan saya buat di RPP-nya. Nah, nanti di RPP-nya buat kunci jawaban ya. Nah, di sini ada kunci jawabannya. Ini pertanyaannya, ini kunci jawabannya teman-teman ya. Harus buat kunci jawabannya. Karena ada 2 soal berarti masing-masing soal kita buat skor 50 jadi totalnya kan 100. Ini ya kriteria penilaian keterampilannya. Ini pembelajaran remedial. Remedial kita peruntukan untuk anak-anak yang nilainya di bawah KKM. Oke, saya rasa teman-teman juga udah pandai juga ya buat RPP ya. Cuman ya teman-teman kita pengayaan. Ini untuk anak-anak yang nilainya sudah bagus ya. Nah, sudah bagus. Jadi supaya mereka itu makin makin bagus lagi ya, kita kasih kita kasih tugas-tugas. Kemudian jangan lupa, nah ini karena saya gunakan juga untuk RPP di sekolah ya, tidak lupa tanda tangan kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Oke teman-teman ya. Nah inilah bentuk RPP yang sudah ya saya pakai di dalam PPG ya. Jadi dalam PPG saya itu saya kemarin banyak mendapat sesuatu yang sangat bagus ya. Nah, terutama dosen-dosennya itu semua doktor ya. Dokter, jadi ya ada dosen juga yang memang asesor ya. Asesor RPP ada juga ya. Khusus standar isi gitu ya. Jadi ini ya udah mengacu kepada untuk yang ikut PPG ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk RPP ini teman-teman ya kita memang terkadang diberikan oleh penerbit-penerbit ya, contoh penerbit A, B, C dan D ya. Enggak usah sebutkan merek ya. Nah, jadi ya jangan menerima atau menelan dengan mentah-mentah ya RPP yang dibuat oleh penerbit ya. Jadi saya sarankan teman-teman membuat RPP itu ya buatan sendiri ya. Sehingga buatan sendiri itu pasti hasilnya lebih bagus. Nah, kalau kita buat sendiri maksimal pasti pada saat aktualisasinya pasti sangat bagus ya. Nah, gitu. Jadi saya sarankan teman-teman mulai sekarang yang mau ikut PPG ya mulai belajar cara membuat RPP yang memang sesuai dengan tingkat SMA dan SMK ya. Nah, jadi nanti teman-teman saya doakan semoga lulus ya. Jangan lupa yang 2 ini teman-teman harus menguasai KKO ya, kata kerja operasional, karena dalam membuat RPP kata kerja operasional ini sangat harus diperlukan atau harus kalian ingat teman-teman ya. Nah, ini. Oke. Kemudian nanti pada saat kalian UKIN ya, mungkin masih lama ya, masih sekarang aja pretest ya. Pada saat juga kalian saat PPG nanti bukan RPP saja ya, tapi satu kegiatan belajar mengajar itu kita harus banyak membuat contoh satu paket komplit ya. Ada RPP ini, RPP yang saya gunakan untuk UKIN ya. Ada RPP teman-teman ya. Kemudian habis RPP itu ada saya buat ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya. Nah,
Tadi RPP. Yang kedua adalah ini, lembar kerja peserta didik. Nanti di video selanjutnya saya akan kasih tutorial cara membuat lembar kerja peserta didik ya. Nah, ini juga bisa kita buat dalam 1 semester atau 1 tahun ya. Ini bisa kita jadikan buku kita pengganti. Kalau dulu kan LKS namanya teman-teman ya. Nah, ini dapat kita jadikan buku ya. Jadi hak paten kita juga ya. Ini juga nanti kalian teman-teman upload pada saat UKIN ya. Harus mempunyai LKPD gitu ya. Buat dari sekarang ya. Nah, ini LKPD saya, lembar kerja peserta didik ya. Nah, ini. Nanti ya saya jelaskan pada video selanjutnya ya. Yang saat ini saya jelaskan RPP saja ya. Nah, kemudian setelah LKPD itu ada namanya bahan ajar. Bahan ajar gitu ya. Ada bahan ajar. Nah, bahan ajar. Bahan ajar. Kemudian ada namanya lagi media pembelajaran ya. Media pembelajaran gitu. Ada lagi namanya media pembelajaran. Ada media pembelajaran ya. Media pembelajaran. Nah, jadi kita nanti pada saat teman-teman udah ikut dalam PPG itu nanti memang kita selama, kalau kami kemarin 4 bulan ya, memang tidak berhenti ya. Jadi malam itu deadline-nya sampai jam 11 ya. Kemudian yang terakhir adalah instrumen penilaian ya. Terakhir instrumen penilaian. Nanti saya buat tutorial satu-satu ya. Dimulai dari saya buat saya buat dari RPP sudah. Nanti si RPP-nya untuk sejarah saya buat per KD-KD ya. Karena kan kalau kita guru sejarah tingkat SMK itu hanya ada kelas 10, itu hanya ada 13 materi ya, atau 13 materi pembelajaran ya, 13 bab gitu ya. Nah, 13 bab gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang mau ikut PPG boleh mampir ke channel saya ya, boleh mampir ke channel saya. Di situ lengkap, video UKIN ada, video PPL ada ya, video belajar pun ada. Itu sangat diperlukan pada saat nanti UKIN ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman supaya tidak ketinggalan info tentang gimana sih PPG itu, untuk yang tahun 2021 kayaknya tahun 2022 nanti hampir sama ya, mungkin karena masih pandemi ini mungkin full daring ya. Nah, full daring. Jadi ya teman-teman ya, untuk yang belum subscribe saya mohon subscribe ya, membantu ya, kita saling membantu. Jadi nanti saya jelaskan semua ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk tutorial pembuatan cara RPP untuk tingkat SMK SMA. Untuk teman-teman yang sedang sedang lagi menunggu atau mengupload berkas-berkas untuk pretest, saya doakan semua lancar dan semoga lulus, dan pretestnya pun lulus, nanti bisa oke PPG ya. Oke teman-teman, saya ngopi dulu ya, saya orangnya ngopi-ngopi. Oke, selamat pagi, salam sehat untuk guru kita semua, selalu semangat dan mengajarlah kepada peserta didik secara maksimal sehingga hasilnya pun nanti maksimal. Oke, selamat pagi ya. Salam sehat untuk guru seluruh Indonesia.